Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Ngobrol Alkitab. Dan ini adalah di bulan Desember ya, yang pertama di bulan Desember di tahun 2022. Nah sekarang ini kita akan membahas sesuatu nih yang menarik, yang lagi trending gitu ya di kalangan kita juga semua. Tapi apa tuh kira-kira yang trending? Tahu nggak? Ayo aku sih tahu tapi harus ini. Jadi kemarin juga banyak yang trending tuh, berarti banyak diomongin sana sini ya. Perihalnya mungkin kalau kita bulatkan gitu ya. Jadi sebuah ini tema pertolongan. Betul nggak? Iya, pertolongan ya. Ya. Nah, jadi fenomena yang ramai mungkin teman-teman juga lihat dalam minggu-minggu ini adalah soal memberi dan menerima gitu. Jadi fenomena yang paling kelihatannya terlepas dari masalah-masalah mungkin ada berbau politik atau apa, kita nggak ke situ ya. Cuman betul. Kita akan melihat dalam konteks Alkitab kan, kita dari ngobrol sudut Alkitab ya, kita ngobrol. Jadi seperti apakah menolong itu seperti apa sih gitu, memberi itu seperti apa, dan menerima itu seperti apa, mungkin gitu ya. Cuman fenomenanya berdasarkannya mungkin teman-teman tahu kemarin ada bencana alam, gempa ya, gempa di pusatnya tuh di Cianjur ya. Karena kita juga berasa tuh, kita berasa nggak? Iya, kerasa. Aku kerasa juga. Waktu itu lagi COVID. Iya, tante lagi kena COVID kemarin gitu. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin selamat Natal dulu, early gitu. Sebelum nanti kita akan Natalan. Karena kan udah lihat ini ornamennya tuh, ornamennya udah Natal semua, ada Papa Smurf di situ ya. Oke, jadi kita akan mulai. Jadi yaitu, jadi gimana sih tante, menurut tante gimana nih? Jadi kemarin kan fenomenanya banyak yang memberi ditolak misalnya gitu kan ya, mungkinnya ada yang memberi ditolak, ada yang nggak mau memberi, ada atau gimana sih sebenarnya gitu? Coba ya sebenarnya kalau kita pikir gitu ya, apakah kita ini, itu kan banyak orang yang luka-luka ya, banyak orang yang sakit lah, banyak yang kehilangan. Kita ini sebenarnya harus nolong nggak gitu kan? Itu pertanyaannya sebagai anak Tuhan. Sebenarnya ada sih kalau di Alkitab tuh ada, tapi juga saya ingat satu orang luka aja juga ditolong gitu. Mungkin ingat nggak Mika ayatnya apa? Ya, tapi sebelum ke situ tadi benar tuh yang Mika tanyain ke Ko Aaron, apa sih yang lagi trending tuh saat ini? Benar, ternyata pikiran Mika sama Ko Aaron tuh sama. Kalau yang lagi trending sekarang ini ya tentang itu ya, tentang menolong dan membantu orang yang sedang mungkin kesusahan gitu ya. Membantu salah nggak sih? Membantu salah? Enggak dong. Pastinya enggak. Pastinya enggak mungkin salah. Enggak salah sih membantu, cuman kemana sih harus membantu? Nah, gimana caranya membantu gitu kan ya? Nah, gimana caranya membantu tuh kalau Mika tadi menyinggung dari apa yang Mama tanyakan ke Mika gitu ya, bahwa satu orang aja ditolong ya, itu adalah sifat dasar manusia memerlukan manusia yang lain. Nah, tapi kalau di sini tuh Mika jadi keinget sebuah cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-10. Nih, Mika akan bacakan Lukas 10 ayat 30 sampai 34. Oke. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, ini kalau misalnya nih, kita semua rata-rata tahu bahwa orang Samaria itu kan bermusuhan dengan orang Yahudi. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus jadikan orang Samaria ini sebagai contoh seorang yang menolong orang lain. Dan menolongnya itu adalah musuhnya gitu loh. Itu kan adalah harusnya kalau ke musuh biarin aja gitu loh kan. Tapi kalau kita lihat di sini orang Lewi itu kan satu bangsa, nggak menolong. Imam
satu bangsa nggak menolong. Tapi Apalagi orang imam ya, iya, harusnya kan imam nolong. harusnya menolong ya kan. Nah tapi kita lihat nih orang Samaria ini menolong musuhnya gitu. Jadi orang Samaria ini menolong seseorang yang harus yang membutuhkan pertolongan dan menolongnya juga komplit, nggak tanggung-tanggung. Nggak nanggung ya? Iya, nggak cuma ngebalut lukanya terus Tinggalin aja dipinggirin ke jalan terus dia pergi lagi, enggak gitu. Tapi wah dikasih dibalut lukanya, menyiraminya minyak dengan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Jadi itu Lengkap ya, menurut paket aku lengkap. iya. Menurut kalau Mika satu- tuh membantu orang tuh harusnya full kayak Iya. gini. Nah kalau satu orang aja yang luka-luka ditolong ya, apalagi sekarang kan banyak ya saudara-saudara teman-teman kita yang terkena itu untuk ditolong. Karena memang ya kalau di Galatia 6 itu ayat 2 itu dikatakan gini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kalau misalnya ada yang sakit apa-apa yang tertimpa bencana udah wajib dong kita nolong. Tuh berarti menolong itu adalah nggak salah dong menolong Ya, itu. kan. Ya, artinya Cuman kan kita kan mau dipertegas. bicarain berarti cara nolong yang benar. Nah, tuh cara nolongnya sih? gimana? Karena Iya. karena kalau pengalaman saya akan serba salah ya, apalagi berhubungan dengan manusia. Ya manusia tuh kadang kita tolong salah seperti perumpamaan orang papa, anak dan kuda ya. Oh, yang mana dulu? Kudanya dinaikin salah, kudanya suruh jalan sebenarnya salah gitu. Coba jadi sebenarnya yang baik tuh menolong seperti apa sih gitu. Karena kan nggak selalu yang namanya pertolongan itu diterima dengan baik. Gitu kan ya, gitu kan. Karena nggak selalu mungkin yang kita alami itu apa ya? Pertolongan itu belum tentu datang dari permintaan. Iya. Ya kan kayak yang namanya musibah kan kita nggak tahu. Kita kan Iya. apalagi kita nggak bisa menutup kemungkinan namanya sebuah yayasan atau pokoknya ada yang urusan dengan sosial, gereja dan lain-lain itu kan ada divisinya misalnya ya. Oh, ada gempa bumi. Oh, ada banjir apa? Salurkan bantuan Disalurkan gitu. bantuan gitu. Disalurkan Nah, bantuan. gitu kan itu tidak berdasarkan permintaan. Orang di sana mau boro-boro minta. Ya kan mereka juga mau beres sendiri aja udah Jadi susah mau gitu. minta ke siapa? Orang Nah, itu. mau minta ke siapa juga itu Nggak bingung. tahu, Terus iya. sungkan Nah, juga gitu. meminta. Jadi kan? yang memberi itu sebenarnya didorong oleh rasa kemanusiaan Rasa aja ya. kemanusiaan. Sama-sama Tadi, manusia, belas gitu, kasihan belas tadi. kasihan. Dan ini yang menjadi landasan utama kenapa kita menolong, karena didorong oleh rasa kemanusiaan. Jadi Sesama manusia, kemudian belas kasihan tanpa melihat latar belakang, suku, budaya, agama atau apapun. Yang menolong ya menolong. Menolong. Kalau yang tadi sama dia, kalau dia lihat berbeda, Tinggalin. ya Iya, bodoh tinggalin. amat itu kan berbeda kan. Tapi dia nggak melihat itu loh, nggak Dia melihat ini. bergerak belas kasihan. Justru itu musuhnya mestinya. Kalau mungkin orang jahat malah ditambah timpukin pakai batu kali Iya, ya. iya. Tapi dia nggak gitu kan, dia justru menolong gitu. Iya. Gitu kan Jadi kira-kira. kalau menolong tuh untuk semua ya. Nah, saya sering mendengar gitu bahwa orang-orang tuh sering berpikiran, terutama dalam sebuah komunitas ya. Begitu misalnya ada sebuah kejadian, saya pernah mengalami cukup banyak ya, dari tsunami-nya di Aceh dulu, terus tsunami-nya di Pangandaran gitu. Nah, itu bencana besar. Nah, pada saat itu semua tuh berbondong-bondong. Bergerak ya. Langsung bergerak. Nah dari situ ada satu sisi, jadi nggak selalu semua sisi itu, oh ya aku mau nih nyumbang, aku mau bantuin nih, aku ada ini di rumah, aku mobil aku bisa dipakai untuk ngangkut anu gitu kan, banyak seperti itu. Nah ada satu sisi di sebelah yang berpikiran lain, dalam arti berpikirannya yang saya tangkap gini, kalimatnya mereka berpikiran yang jauh aja diributin, kenapa nggak ngelihat yang deket sih? Kalimatnya seperti itu. Nah, lalu pernah dibahas. Lalu saya mendapatkan sebuah ayat seperti ini nih. Tapi nanti tante yang jelasin ya. Iya, Saya iya. cuma bacain ayatnya dong. Ayatnya ada di Galatia 6 ayat 10. Oke. Saya bacain ya. Iya. Di Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ayatnya seperti itu ya. Jadi Oh ada yang komplain itu ya. jadi Seolah-olah ya komplain, seolah-olah ya. komplain gue pikir Mikirin kok yang mikirin jauh yang di dekat. jauh sih, kita yang dekat aja di sini nggak pernah di gitu berpikirannya. Nah gimana? Nah, tapi sebenarnya memang sih kadang-kadang kita memang harus punya hikmat ya dalam kayak gitu. Contoh ini mah contoh kecil aja ya. Kalau misalnya kita tahu memang ada saudara-saudara kita yang kesusahan di sana, membutuhkan bantuan gitu. Tapi saya ini sebagai gembala lah ya. Itu seringkali begini, kita melihat situasi.
kemampuan kita gitu. Kalau misalnya kita sebagai gereja juga, kita kan ada diakonia, ya kan. Nah orang-orang diakonia itu kita tahu ya, dia itu memang kehidupannya perlu ditolong oleh gereja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dana, tapi dananya tuh nggak cukup untuk keluar. Nah jadi yang Tuhan percayakan itu kan adalah jemaat yang di gereja ini gitu loh. Nah saya secara pribadi tentu lebih memikirkan dulu yang jemaat sendiri dulu gitu ya, itu mungkin disebut dengan seiman juga Oh, gitu. yang tadi kawan-kawan Supaya apa? Kalau kita tolong dia dulu, dia bisa mengabarkan Injil, dia juga. Jadi jangan sampai kita nolongin orang lain tapi jemaat sendiri nggak ketolong terus Terlantar. mati, misalnya ya, Terlantar. terus sakit dan sebagainya. Itu juga salah di hadapan Tuhan ya. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau kita nolong sesuai dengan kekuatan kita, kemampuan kita sendiri gitu. Tapi memang kita tidak boleh menutup mata kalau ada orang lain, cuman mungkin bentuknya bukan dana, mungkin tenaga atau apa gitu ya, mungkin seperti itu bentuk pemberian pertolongannya. Kalau buat saya gini, ini sebenarnya sebuah nasihat yang baik ya dari Rasul Paulus. Paulus itu ingin memberikan penjelasan kepada jemaat Galatia supaya punya porsi masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang kan orang begini, dia lebih fokus keluar, tapi di dalamnya itu diabaikan. Jadi porsinya di dalam itu diabaikan. Padahal secara tidak langsung di kalangan gereja kita masing-masing, di jemaat atau di kelompok kita sebagai anak Tuhan, ada juga orang-orang yang patut untuk ditolong, yang harus ditolong gitu loh. Karena itu memang ajaran firman Tuhan sangat baik ya. Turunan Tuhan kepada Paulus untuk menuliskan nasihat ini supaya kita tidak memandang satu sisi. Giliran ada yang semacam bencana, semua jadi pahlawan. Tapi di dalam tuh dibiarin. Nah, jadi Paulus ingin supaya belas kasihan itu juga baik yang di dalam maupun yang di luar. Jadi seimbang gitu ya, seimbang. Kita juga harus memperhatikan yang di dalam. Walaupun dia menggunakan kata lebih utama. Utamakan lebih yang utamakan. Tapi saya pikir Paulus nggak punya niat hati untuk seolah-olah ini lebih utama dan sana tidak utama. Tapi dia ingin supaya semuanya harus kita perhatikan. Dulu, iya gitu dong, ya. ya. Dan kembali yang satu lagi yang barusan tentu Mia jelasin itu yang memperkuat sebenarnya kita harus pakai hikmat. Iya, Emang betul. sulit gitu, maksudnya dalam arti susah ya ngejelasin hikmatnya gimana. Tapi rasanya sulit untuk ini nentuin skala prioritas. Ya, itu salah Kadang-kadang prioritasnya. dunia tuh gini gitu, apalagi kita ya kumpulan gereja-gereja ya, kadang-kadang tuh gini, oh gereja tuh nggak nyumbang sih gitu ya. Ya itu kan Terus udah gitu, salah iya, duduk di atas kuda itu salah. Nggak ada kasihnya gitu. Anak yang didudukin di kuda, orang bilang kasih, bapaknya nggak tahu diri. kasihan nah, anaknya yang dinaikin, orang bilang anaknya nggak tahu diri, bapaknya jalan. Bapaknya naik, Anaknya nggak tahu diri. bapaknya nggak tahu diri. Dua-dua naik, nggak tahu diri dua-dua, kudanya disiksa Kudanya. gitu. Nah, Jadi serba salah gitu. Sebenarnya sih dalam hal ini juga ya, saya tuh gini mikirnya, aduh ini kenapa sih kok gereja ini teh nggak nyumbang gitu, nggak ada kasihnya, nggak mau tolongin gitu. Tapi mereka kan, saya kan nggak bisa cerita gitu, mereka nggak perlu tahu dapur kita dong gitu ya. Cuman kita tahu di dalam ini siapa yang membutuhkan. Ya udah deh kalau gitu, kayak misalnya ada acara bareng-bareng gitu, kita kasih tenaga aja deh. Tapi kalau untuk soal nyumbang barang, nyumbang uang gitu belum mampu gitu. Ya udahlah, Tuhan tahu kok. Ya, tapi oke, kalau saya nambahin dikit ya, yang takutnya itu memang betul yang namanya nyumbang, ya sumbangan atau pemberian gitu ya, atau pertolongan yang saya seumur sampai hari ini ketahui nggak harus berupa sesuatu, dalam arti ya banyak sih sebenarnya ya, bahkan rasanya sih doa juga sudah pemberian gitu ya, itu yang paling cuma mungkin nilainya nggak berasa langsung gitu kan, langsung gitu. Nah kadang ada uang yang bukan bentuk barang kalau ya, doa bentuk kan, barang gitu. padahal sebenarnya banyak tenaga dan segala macam itu yang Mia tadi sampaikan gitu ya. Ya, Mika. Sebenarnya Mika tuh berpikir bahwa kalau tadi yang dari Mama sampaikan gitu ya, sebenarnya siapa kita manusia yang menghakimi nilai dari apa yang orang lain beri gitu. Maksudnya kalau itu gereja itu kok tidak memberi, tidak ada kasih, kan kita yang menilai. Iya kan? Itu judgementnya kita kan. Dan gara-gara itu dibilang tidak ada kasih gitu. Nah, itu kan jadinya kan bingung gitu. Padahal mungkin mereka tidak tahu keadaan tadi, dapur kita itu tidak tahu mereka.
dan bahwa dan lagi mungkin ada sesuatu ya memang nggak tahu kan, mungkin sebuah gereja memang dia nggak pernah melakukan apa-apa, tapi mereka setiap hari itu berdoa untuk orang banyak segala macam, kita nggak pernah tahu Kita nggak sebenarnya. pernah Iya. tahu, ya. Sebenarnya jangan menghakimi gitu Iya. Ya, itu aja Jadi ya, intinya tapi gitu. kalau kita dalam posisi itu, kita yang ada di situ ya udah kita berserah sama Tuhan aja ya. Terserah orang lain mau nilai seperti gimana gitu. Tapi kenapa ya terus kalau kita lihat kan ya ada yang pertolongan ya terus udah gitu ya ditolak gitu. Itu sebenarnya salahnya di mana ya? Kenapa? Apakah karena kayak itu maksudnya baik gitu, memberi pertolongan tapi terus ditolak gitu. Salahnya tuh di mana gitu? Kalau saya mengkaitkan itu yang sebelum lanjut ini ya, tentunya yang Pak Steven tadi bilang misalnya ya, yang jauh-jauh gitu kan, kenapa nggak nolong yang deket gitu kan, itu yang umum banget gitu kan ya, dan paling sering terjadi gitu. Nah memang ya kita nggak bisa yang Mika bilang nggak bisa menghakimi kemana-kemananya gitu loh, kita nggak pernah tahu. Nah sekarang kalau dikaitkan misalnya kayak tadi yang terakhir Tante Mia sampaikan, pertolongannya ditolak gitu, saya berpikirnya saya kaitkan gini, bukan dikaitkan tapi memang ada fenomena yang terjadi. Ya tadi Pak Steven bilang pertolongannya jauh, wah ramai-ramai berbondong-bondong, sedangkan yang dekat jemaat-jemaat dekat aja diabaikan gitu kan ya. Nah saya berpikirnya gini, apakah ada hubungannya dengan misalnya saya kan bilang yang di sono nilainya lebih gede, kalau nolong jemaat itu sudah biasa aja, plus. Sekarang kalau nolong yang di sono gue bawa panji. Dar, panji gua. Entahlah nama siapa, entah apa, pokoknya bawa panji. Dar, gua di sono. Panji saya besar atas nama Anu, pertolongan gitu. Itu kan ya. Tapi kalau pertolongan yang dekat-dekat misalnya, saya nolongin Mika deh di rumah bikin apa? Saya nolongin Mika gini-gini. Enggak kedengeran. Gitu. Apakah seperti itu? Nah, sekarang yang Tante Mia ya, tadi yang Pak Steven itu kan memang seperti itu kan, terjadinya memang gitu. Nah, yang Tante Mia bilang kenapa ditolak? Nah, menurut saya gini, apakah karena hal itu? Mungkin pasti punya pengalaman nih. Harusnya gimana kalau kita nolong? Bukan pengalaman tapi pandangan ya, saya ya, pikir boleh. pandangan. Ada dua hal yang harus kita cermati dan hati-hati di dalam menjelaskan bagian itu. Baik si penerima maupun si pemberi. Betul. Kan tadi kan gitu ya, kenapa ditolak? Ya memang fenomena yang terjadi hari-hari ini yang saya pikir sudah cukup viral gitu ya, tentang yang ditolak itu kan ada unsur X di dalamnya, si penerima. Jadi kita tidak menyoroti kasus itu, kenapa dia menolak. Kita nggak menyoroti itu. Itu urusan pribadi dia, kenapa dia menolak, apa karena alasan dia ABC-nya kita nggak tahu ABCD lah. itu kan sangat kompleks sekali ya kalau untuk kita bahas di negara Indonesia ini. Nah, saya menyoroti dari sudut pandang si pemberi. Ya. Jadi begini, buat saya sih kalau dalam hal kita memberi sesuatu kepada orang, tidak harus selamanya orang itu mengetahui. Nah, itu yang saya siapa sering. yang memberi itu. Saya sebenarnya ada bagian firman Tuhan yang bisa mendasari pemahaman saya ini di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita harus banyak baca Alkitab ya, karena memang emang kita basicnya kan dari kita sini. basicnya Alkitab, Kalau kita nggak cari dari Alkitabnya ngapain diomongin? Ya betul. Matius 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini, hal memberi sedekah. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Keras ya ayatnya ya. Iya, ini keras. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi loh ya, bukan pasang nama gitu. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya jelaskan sedikit gini. Kalau kita mengatakan salah nggak sih ketika kita memberi sesuatu, menyumbang sesuatu kepada orang, katakanlah dalam bingkai bencana gitu ya, bawa nama gereja GKT gitu, salah nggak sih?
pada hal tertentu, pada situasi tertentu bisa itu tidak salah, bisa itu salah. Situasional. Ya situasional ya gitu. Itu kita makanya saya bilang saya nggak nyinggung yang menerima ya. Iya. Itu urusannya Itu beda. enggak. Kita Saya sama menyinggung sekali bagi enggak yang memberi, memberi, yang yang memberi ya. Nasihat ini keras loh. Ini Ya. tulisan ini dan ini nasihat langsung dari Tuhan. Jadi tidak selamanya ketika kita memberi sesuatu itu harus kita ungkapkan identitas kita kepada orang itu. Pasang nama dan sebagainya. Bau panji yang Bau panji gitu. Ada saatnya memang harus kita ungkapkan identitas kita. Jadi dalam situasi tertentu kita harus lihat. Kembali lagi kepada pernyataan Aaron, harus lebih banyak hikmat di dalam kita melakukan sesuatu. Betul. Karena gini, ya kita tahulah kondisi di negara kita seperti apa dan bagaimana. Dan saya pikir gini, kalau kita merujuk dari ayat ini, apa yang kita lakukan berdasarkan hati nurani yang tulus kepada Tuhan untuk orang lain, tanpa orang itu tahu, Tuhan membalas berkat buat Oh kita. iya. Kan itu dikatakan tadi Itu kan. Intinya tuh Kan itu gitu ya. Itu udah firman Jadi sih. tidak perlu saya bilang ini dari kita ya. Namanya ini ya, catat baik-baik. Nah, saya pikir Tuhan pasti membalas berkat buat kita gitu loh. Itu maksudnya. Karena itu salah satu hal yang mohon maaf saya akan bilang begini, bisa saja orang itu jadi menerima apa yang kita berikan ketika kita tidak memberikan label. Iya. Iya. Kan tadi kan persoalannya kenapa sih Ditolak, iya. Labelnya itu, Bro. Itu kan yang ditolak itu kan labelnya. Jadi Yep. jadi harus kita punya hikmat itu kan labelnya. Secara pemberian tidak ada masalah. Yang jadi masalahnya adalah identitas itu labelnya. Nah, itu yang maksudnya Endorse-nya gitu. ya kira-kira gitu ya. Bukan apa-apa. Ini maksudnya gini. Kita kan sedikit resah ya dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Padahal kan tadi kita sudah awali ngobrol kita, kenapa sih memberi, dasarnya adalah karena kemanusiaan. Kasih. Jujur aja itu kemanusiaan, kasihan kita itu. didorong oleh belas kasihan tanpa melihat suku, budaya, agama, ras dan sebagainya. Tidak, di situ nggak ada lagi bicara soal agama, tidak ada bicara soal suku, nggak ada bicara soal ini. Kita bicara sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang mulia, bertolong-tolonglah. Ya, tadi seperti tadi Yang sudah Galatia. disampaikan oleh itu tadi. Ya kan gitu. Jadi pandangan saya soal itu ya. Ya. Nah, kalau pandangan Mika sih kenapa bantuan itu bisa ditolak? Jadi memberi itu atau memberi pertolongan itu tuh harus didasari dengan belas kasihan. Iya. Hanya belas kasihan. Jadi kita tuh memang betul-betul ingin membantu mereka gitu. Tulus. Tulus Tapi betul. Nah, itu fenomenanya yang aja itu kata-kata tadi. itu dah. Fenomenanya Nah, tadi ada ajanya gitu. Ada yang lain. Nah, ada itu. faktor X itu loh, faktor X itu. Nah, itu menurut Mika kenapa bantuan itu tuh bisa ditolak? Karena mungkin mereka punya mindset. Saat kita membantu, mereka punya mindset bahwa ini ada apa nih di balik bantuan ini. Kadang-kadang orang-orang suka kecewa, curiga gitu. Ya. Sebenarnya aman. Pamrih ya. Iya. Pamrih. Sebenarnya aman kalau kita jalanin aja, tangan kanan memberi, Betul. tangan kiri nggak usah Betul. tolong. Itu Nah, aman. Ya. Aman. Ya betul. Jadi kalau saya sih sepengetahuan saya seumur saya hidup ya, yang diajarkan paling kuat ke saya adalah itu. Mama saya tuh nggak pernah berhenti mengajarkan itu. Udah kalau tangan kamu ngasih, tangan kiri nggak usah. Tangan Tahu. kanan kasih tangan kiri. Nggak usah tahu gitu. Nah itu satu. Dan yang kedua, kalau mengulurkan tangan itu tertutup. Jadi mama saya tuh ngajarin hal dengan tangan tuh dua itu. Tapi rasanya pertanyaannya gini, apakah harus selalu, kalau misalnya menurut Alkitab, apakah harus selalu seperti itu? Dalam arti berarti harus sembunyi-sembunyi terus, anonimus ya. Kalau ini nonim gitu gua kasih. Apapun ya bentuknya, dalam pertolongan apa. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang kelihatan. Misalnya kita ngasih jasa nih. Ya kalau kita ngasih jasa atau waktu atau pertolongan secara fisik, ya kita kan ada di situ, di situ, gitu kan ya. pastilah. Nah, karena yang saya pernah dengar di Alkitab misalnya kayak Barnabas. Ya kan? Iya. Ya kisahnya Barnabas ya kelihatan gitu. Iya Nah, nggak sih. tahu, coba Tante Iya bisa benar-benar. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul 4. Kisah Rasul ya? Ya, Kisah Para Rasul 4. Nih, ayat 36. Ya, 36 dan 37. Ini soal Barnabas ya. Iya. Coba saya bacakan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah,
dalam hal ini Barnabas itu memberi persembahan. Jadi dia menjual miliknya, lalu dia memberi persembahan dan diletakkan di depan kaki para rasul. Artinya kelihatan loh. Dari siapa, Iya, untuk siapa, iya, dari mana Iya, kelihatan. Barnabas tuh ngasih tahu dia nggak ini Secara aku tuh nggak terang-terangan ngomong gitu dia ya. ngasih. Tapi dia bawa persembahan, ada orangnya kelihatan dikasih gitu ya. dan dari mana pun ditulis di situ kan. Iya, Iya, gitu. jadi dia menjual ladang miliknya. Ya, ini kelihatan. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan? Memang sebetulnya itu. Jadi tidak semua kita harus anonim. Ketika kita memberi persembahan, nah orangnya kelihatan, nggak apa-apa. Tuhan juga berkenan, Tuhan. Iya, karena gini. Tapi ini dibandingkan dengan yang tidak berkenan ya, dibandingkan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Tetapi Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu?" Nah, dalam hal ini sebetulnya Barnabas itu memberi itu dengan tanpa pengen dipuji lah. Dengan ketulusan. Iya, Dengan ketulusan. dia itu Tuhan menerima itu karena dia memberikannya dengan ketulusan. Petrus juga tidak berkomentar apa-apa Nggak ada terhadap Barnabas motivasi ya. di balik dari itu Iya, ya. iya. Waktu Kita dia mesti memberi tahu gitu. situasi pada waktu itu. Nah, itu Pada waktu itu kan jemaat mula-mula ya. Banyak orang-orang yang belum kenal ajaran Tuhan Yesus ya. Tapi melihat kenapa ya kelompok orang ini kok selalu bersukacita, mereka tidak berkekurangan. Nah, terus ternyata mereka itu menjual miliknya lalu membagikan kepada mana? Kan bukan semua orang seiman pada waktu itu kan belum beriman ya. Mereka membagikan aja kepada yang membutuhkannya gitu. Dan itu Barnabas tanpa nggak pujian lah. Iya, gitu ya. pujian ya. Tetapi Iya, kalau tulus. iya, Tulus, kalau tanpa Ananias- pamrih. Ya, Ananias dan Safira itu melihat dari komentarnya Petrus tahu mereka menjual sebidang tanah. Tapi nggak semua Nggak diberikan. semuanya diberikan. Ya, Berarti nggak tulus ya? Iya, Nggak tulus dan awalnya tipu. Iya, itu Tipu, itu ya. kasusnya ada beberapa itu Nah, kan iya. kalau dia di pengennya tuh komplek. kalau dilihat dari konteksnya ini ya, dia memberikannya tuh ya pengen nih aku udah memberi lo ya. Jadi pengen dipuji gitu, dasarnya tuh hatinya pengen dipuji. Tapi sebagian aku nggak kasih pengen buat sendiri gitu. Nggak usah memberi aja kalau kayak gitu kan nih. Jadi makanya waktu itu dia kalau kita tahu dari konteksnya bahwa dia itu mau memberi tuh sok saya tuh mau memberi gitu. Ternyata dia ngebohong. Nah, jadi kita dalam memberi ini kita harus tahu apa sih dasar kita Ya, itu yang memberi. paling penting itu ya. Iya. Landasan ketika kita memberi pertolongan kepada orang adalah yang pertama karena kasih, Iya, ya, belas Iya, kasihan. belas kasihan. Kedua ya tidak ada motivasi betul. ya di balik dari itu. Kita betul-betul tulus memberikan. Jadi nggak salah kalau misalnya sampai diketahui oh dia yang memberi itu nggak salah. Itu beda lagi ya. Ya, Itu seperti ya, Barnabas ya, kan gitu. nggak salah, tapi bukan untuk mendapat satu pujian. Iya. Ya, jadi aman sih kalau menurut saya tuh amannya kayak tadi kayak yang ayatnya Pak yang yang Pak Stephen sharing tadi Tuhan ya. Yesus sampaikan. Kalau Aman tapi ngeri loh ayat itu. Iya, karena itu Iya. tadi tentang pujian itu kan itu yang paling Nah, mengerikan. jadi memang. kalau tadi kan kita udah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Nah, itu aman sebenarnya ya. Jadi supaya kita pertolongan kita bisa diterima orang, pertama betul kita harus berhikmat, ya. Terus udah gitu jalanin aja apa yang Alkitab bilang. Iya. Kalau kita nolong tuh harus seperti apa? Kemudian yang terakhir ingat bahwa dalam hal menolong orang memberi itu tidak ada batasan. Iya. Artinya terus saja menolong gitu. Iya, Kita ditolak. iya. Nggak harus nungguin bencana Nah, gitu. kemudian kedua begitu ditolak langsung nyerah, nggak mau nolong gitu ya. Enggak juga betul. begitu, harus teruslah menolong. Ya. Ditolak, menolong terus. Karena saya pikir ya beberapa orang yang melakukan penolakan tapi yang lain kan tidak. Iya. Jadi kita Nah, juga lihat. itu juga ada ayatnya loh. Oh, ada ayatnya. Ada Oh, iya. dan itu rewardnya buat kita, Iya, tapi iya, dari iya. Tuhan Iya, ya. iya. Itu di Galatia 6 ayat 9. Hmm, Kita lihat ya, Galatia 6 ayat 9. banyak ayat ya. Janganlah kita Asik ya. Jelas tapi ya. janganlah kita jemu-jemu berbuat Nah, baik. ya kan. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan bosan gitu loh berbuat Jangan baik. bosan Tuh, berbuat padahal tiap minggu tuh dinyanyiin di gereja. Jangan. Kayaknya se-Indonesia tuh ada mungkin kalau di Indonesia tuh ada 1 juta gereja, mungkin ada 100 gereja yang
dalam satu ibadah satu hari Minggu nyanyiin lagu itu Iya, gitu ya. janganlah jemu, Iya. janganlah Lupa mereka, jemu. gitu. Enak itu lagu doang kan. Iya lagu doang. Pak Tapi cuma kan lagu itu- di gereja Pak gitu. karena jujur tapi iya sih, Iya. karena kita manusia memang seperti itu. Kita nggak sadar ya, kita nyanyi janganlah jemu berbuat baik tapi dianggap cuma lagu ya kan. Jangan kamu khawatir tapi setiap hari mendengar. Khawatir Ya terus kan? ya. Ya itulah gitu ya. Baik, jadi ya saya punya kesimpulan sedikit ya untuk itu. Jadi ya kalau dibilang gimana sih menolong, maksudnya gimana sih memberi gitu, lalu kepada siapa, lalu boleh enggak, maksud bukan boleh atau enggak, maksudnya apakah lebih baik udah ngasih doang gitu. Berarti kalau misalnya jadi kita nggak boleh ngambil mentah-mentah dalam arti itu ya. Kita nggak boleh mentah. Oh, berarti kalau mau nyumbang tuh jangan ketahuan siapa-siapa. Susah dong. Tapi Iya. ternyata enggak juga. Ya Susah kan? juga kalau bilang Iya. nggak ketahuan susah juga. Susah Siapa yang juga. ngirim? Iya. Susah. Ya, Nah, gimana iya. cara ngasihnya Iya. kalau Betul. orang tahu? Orang yang menerima, Pak dari siapa Pak? Iya, susah. Dari Pasti mana? gitu. Kami harus tulis Pasti Pak. ketemu Oh lah dari untuk si A. betul Ketahuan juga. banyak halnya untuk pertanggungjawaban ya betul, kan? Jadi nggak betul. semena-mena kita Iya, makan betul mentah juga. Alkitab Iya. itu gitu enggak. Jadi kalau dari situ tadi kisahnya Barnabas misalnya ya, saya lebih ngasih kesimpulannya adalah ketulusannya itu. Nah, ya kan? itu aja Kenapa ya, Tuhan tulusnya berkenan? aja ya, tulus tulus karena kita memberi. memang tulus ya udah gue kasih aja, nggak akan berpikir panjang-panjang. Iya. Tapi ya karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita sebagai manusia kan pamrih, ya kan? Kita ngasih Sifat dasar iya ya. sifat Sifat dasarnya dasarnya tuh otomatis ada pamrih. berharap sesuatu, bahkan memberi sama Tuhan aja kita minta balasan. Ya enggak? Iya. Negosiasi sama Tuhan. Oke, kita ngerti bahwa nego boleh sama Tuhan, tapi rasanya enggak seperti itu caranya. Tuhan, hari ini saya persembahan 100.000, nggak mau tahu besok jadi 1 juta, gitu kan pemikiran itu secara manusia. Ya, gitu kan. enggak, jangan sampai itu terjadi ya. Jangan Kita sampai ya, memberi jangan sampai. memberi Kita misalkan memberi, persembahan terus. persepuluhan. Ya. Cuman gua kasih 100 juta gitu. Harap Saya balik bulan depan tuh. Padahal itu saya jujur saja itu terjadi loh. Itu Iya. terjadi. dan artinya gini, bahkan ke Tuhan pun kita tuntut, itu apalagi ke manusia. sama manusia. Makanya jangan itu terjadi. jangan terjadi. Nah, kalau memang kita punya motivasi itu lebih baik nggak usah lah. Iya, Iya. jadi Ya, lebih baik karena jangan. memang kita tidak menjalankan firman Tuhan. Iya, betul. Oke. Itu bukan menolong sih, itu bisnis. Ya, itu Ya. Oh, Nah, bisa itu jadi. bisnis. Itu bisnis. Jadi Jadi memang ya ayo kita kembali ke Alkitab, kita menolong dengan cara yang benar. Ya, Ya. gitu ya. jadi menolong dari hati. Dari hati. hati. Ya, ketulusan. Nggak puji. Enggak, itu. Jadi nanti benar. Tuhan yang membalas dengan caranya Dengan Tuhan. caranya Tuhan. Iya, kita nggak tahu apa. Jadi kalau ada jemaat atau penonton yang dengerin ini terus tergerak ingin memberi, khususnya misalkan yang sedang terjadi di Iya. Cianjur, mau ngasih lewat kelompok tertentu dulu gereja umpamanya, atau mau datangin langsung, langsung gitu. Langsung. Nggak apa-apa. tergerak hati saja sudah kan, Iya. tergerak hatinya, Tuhan saya mau beri dengan hati yang tulus nih buat ini Tuhan gitu. Udah lakukan aja udah. Gitu. Dan ya hati setiap orang gak ada yang bisa ngejudge selain Tuhan, jelas. Kalau manusia menjudge dari matanya doang, ya kan? Dan tapi nilainya Tuhan melihat banyak. hati. Nah, itu ada ayatnya Udah juga. pasti. Oke. Jadi kita Segitu aja. segitu saja kita ngobrolnya. Nah, semua saudara dan penonton yang masih bersama kita saat ini, berbahagialah saudara karena saudara mendapatkan ilmu-ilmu yang lengkap. Jadi janganlah men-skip tontonan ngobrol ini, karena ngobrol ini tidak bisa di-skip Nggak ya bisa saudara. di-skip, betul. Jadi harus didengerin dari awal sampai akhir biar kita tuh mendapatkan suatu makna yang utuh dari apa yang sedang kita perbincangkan saat ini. Karena seperti baca Alkitab juga kan kita nggak bisa satu kayak tadi cuma baca satu ayat doang yang Pak Steven. Ternyata misalnya kayak Pak Steven bilang, lu ngasih jangan kasih tahu-tahu gitu kan, sembunyi-sembunyi, no name, anonymous gitu. Tapi ada Seperti ternyata ayat-ayat lain yang mendukung ayat-ayat yang pernyataan mendukung itu bahwa tadi, nggak gitu. apa-apa. Nah itu kita harus di sini jujur bukan teman-teman yang menonton harus nggak. Saya sendiri juga belajar banyak barusan tuh. Berarti nggak harus ditelan mentah-mentah gitu. Makanya nggak bisa di skip. makanya nggak bisa di skip. Nah, nanti kalau misalnya saudara dan penonton semua memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih jauh, nah silahkan saudara dan penonton semua komen di bawah. Nanti kita akan sama-sama pilah komennya dan kita akan baca. Siapa tahu kalau saudara-saudara memiliki pertanyaan yang menarik, pertanyaan saudara bisa muncul di acara
ngobrol kita ini Iya. dan kita bisa bahas sampai tuntas. Nggak cuma pertanyaan, bahkan kalau mau komentari ada pemikiran atau pemahaman tentang yang barusan ayat dibacakan dan saudara-saudara di sini, yang nonton itu, oh pikiran aku begini nih, silahkan di komen, nggak Silahkan. apa-apa. Gitu. Kita akan bahas sama-sama. Sama-sama. Tidak menjudge ya, kita akan bahas karena pemikiran itu kan tetap lebar, kan banyak. Oke. Ya. Jadi sekian ngobrol kita kali ini. Jangan lupa like, terus komennya tadi, dan juga subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Ini Semoga tuh, bisa ini. memberkati banyak Semoga bisa orang. memberkati banyak Amin. orang. Itu tujuan. Oke. Puji Tuhan. Shalom. Bye. See you in the next ngobrol. Bye.